Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Elfa Dakwah, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari ini kajian kita sebagai pelengkap atau seri yang keempat dari pembahasan pasal yang ke-9, yaitu tentang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di dalam kitab Taurat disebutkan tentang kerasulan Muhammad SAW itu, bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan menyampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan kuucapkan nabi itu, yang akan diucapkan nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban. Nah, ini ungkapan dalam kitab Taurat tentang harusnya kita beriman kepada Nabi Muhammad yang nanti akan turun. Ini terdapat dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Terdapat di kitab Lembaga Alkitab Indonesia cetakan tahun 1983. Itulah berita gembira yang nyata yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada sekarang, yang memberikan kesaksian tentang kenabian Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya, kewajiban mengikutinya dan keharusan mematuhinya. Kesaksian ini merupakan hujjah atau argumen atas orang-orang Yahudi, sekalipun telah mereka takwil dan mereka ingkari. Berikutnya, dalam kitab Taurat juga disebutkan, ini riwayat Imam Bukhari nomor 2125. Dalam Taurat juga disebutkan sebagai berikut: Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai pembawa berita gembira, pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi atau buta huruf. Engkau adalah hamba dan utusanku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil, tidak berperangai kasar dan tidak pula keras hati, tidak pula bersuara keras di pasar-pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan, berlapang dada, dan mengampuni. Dan Allah sekali-kali tidak akan mencabut ruhnya atau mewafatkannya
Sehingga dengannya Allah menegakkan agama yang telah menyimpang itu, di mana ia menyeru agar umat mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lalu dengannya Allah membuka mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Disebutkan juga di dalamnya mereka membangkitkan cemburuku dengan sebab kecemburuan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dalam berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan sebab kecemburuan suatu umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ini tercantum di kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-21. Lalu ada ungkapan lagi, dengan bangsa yang bebal atau jahil atau bodoh adalah jelas bahwa yang dimaksud adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab merupakan bangsa yang jahil sebelum Nabi Muhammad diutus. Orang-orang Yahudi pun menyebut bangsa Arab dengan sebutan ummiyun, bangsa yang tidak kenal baca tulis. Sebagaimana disebutkan juga dalam Taurat, tongkat kerajaan ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda, dari antara kakinya sampai datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini tercantum di kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Siapakah orang yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia selain dari Nabi Muhammad? Apalagi bangsa Yahudi yang sangat menunggu-nunggu kedatangannya berdasarkan pengakuan-pengakuan nyata mereka. Akan tetapi iri hatilah, rasa dengki yang menghalangi mereka untuk beriman dan mengikuti ajarannya. Jadi kaum muslimin, dalam kitab Taurat, kitab yang mereka pegang itu ada informasi tentang kenabian, kerasulan Muhammad itu. Dan mereka mengakui dan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi tersebut. Cuma karena kedengkian, sakit hati mereka, sehingga mereka menutupi kebenaran, tidak mengakui Muhammad ketika mereka hadir. Jadi hati-hati dengan sifat iri hati, hati-hati dengan sifat benci, dendam, itu menghapuskan kebenaran, menutupi kebenaran. Orang tidak akan maksimal lagi normal pemikirannya, tidak akan muncul kebenaran di hatinya kalau sudah ada menyimpan dengki, iri, dendam. Yahudi akibat dengki itulah, akibat sakit hati itulah mereka menutupi kebenaran yang tercantum di kitab mereka. Di kitab mereka menginformasikan tentang lahirnya Muhammad, Nabi terakhir, Nabi yang wajib diikuti oleh manusia, ya, yang Allah akui kebenarannya, dan Nabi Isa, Nabi Musa pun mengakui kebenarannya. Dan mereka pun Yahudi di awal-awalnya ketika baca kitab mereka, mereka mengakui dan mereka menunggu-nunggu kedatangan Muhammad tersebut. Tapi sayang 1000 kali sayang, ketika Muhammad lahir dan dinyatakan dia diutus sebagai nabi yang disebutkan di kitab mereka, ternyata Nabi Muhammad yang datang itu, yang berhak sebagai pemimpin nabi rasul itu, bukan dari kelompok mereka, bukan dari suku mereka. Mereka maunya dari Bani Israel juga maunya, ya. Tapi Nabi Muhammad yang Allah akui tersebut muncul dari Bani Ismail. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya anak 2. Yang pertama Nabi Ismail, kedua Nabi Ishak. Dari Ishak inilah muncul Yakub, Yakub muncul Yusuf,
muncul terus ke bawah Nabi Musa, Nabi Isa. Dan orang Bani Israel, Yahudi menginginkan Muhammad Nabi yang terakhir itu muncul dari kalangan mereka ini. Dari Bani Israel ini maunya. Tapi ternyata tidak. Muncul dari Ismail terus ke bawah. Terputus kenabian, kerasulan. Muncullah Nabi yang terakhir itu. Nabi Muhammad dan dari kalangan Bani Ismail. Inilah awal kebencian mereka ke Nabi Muhammad. Akibatnya, mereka menutupi kebenaran yang diinformasikan oleh kitab mereka sendiri. Dan tentang kenabian, kerasulan Muhammad itu dicantumkan di kitab mereka juga. Di kitab Ulangan tadi, pasal 32, ayat 21. Kitab Kejadian, pasal 49, ayat 10. Ya, dan ada di kitab Ulangan, pasal 18, ayat 18 sampai 19, ada di Lembaga Alkitab Indonesia, terbitan tahun 1983. Kaum muslimin, Allah telah menjelaskan tentang hal itu dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 89. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Kaum muslimin, kitab-kitab yang ada di Taurat itu, kitab-kitab yang mereka pegang, yang mereka yakini itu menginformasikan tentang kenabian, kerasulan Muhammad SAW. Dan ternyata ketika beliau lahir dan diresmikan jadi Nabi dan Rasul, mereka tolak karena kebencian, kedengkian yang ada di hati mereka. Untuk itu, bersihkan hati dari sifat-sifat dengki, iri, dendam. Karena ini merupakan sifat yang menghapuskan kebaikan. Sifat yang menutupi kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, di kitab Injil pun terdapat berita gembira tentang beliau. Di antaranya, 1. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan Yakhriz. Nah, ini apa ini Yakhriz? Yakhriz itu adalah berbahasa Suryani, yang artinya menasihati dan menyerukan akan kedatangan seorang nabi. Jadi, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan Yakhriz, memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga, malakutus samawat, sudah dekat. Malakutus samawat di sini maksudnya adalah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau, sebab beliaulah yang menguasai dan memutuskan segala masalah dengan hukum-hukum dari langit. Itu yang pertama. Ini di kitab Injil ya. Nah, yang kedua, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga atau malakutus samawat itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Ini terdapat di kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32. Ungkapan kitab ini
senada dan sama isinya dengan surat Al-Fat surat 48 dalam Al-Quran ayat yang ke-29. Wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang kedua ya. Jadi di kitab Matius ada, diperkuat oleh Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 tadi. Berarti kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32 sama isinya, senada munasabah dengan Al-Fat ayat 29 yang menjelaskan tentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diingkari oleh mereka. Awalnya mereka tunggu-tunggu, tapi akhirnya mereka ingkari. Yang ketiga adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau parakletos. Ini apa ini parakletos? Bahasa Yunani juga. Yang sudah disimpangkan dari bacaan yang sebenarnya. Periklitos aslinya. Yang artinya dalam bahasa Arab adalah orang yang banyak dipuji. Ini searti dengan makna Muhammad atau Ahmad. Jadi Muhammad dalam Quran atau Ahmad itu sama dengan parakletos, itu makna yang disimpangkan ya. Aslinya bahasa Yunani adalah pariklitos ya, perik ya, periklitos yang artinya orang terpuji, orang yang dipercaya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kita ulangi ya. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau parakletos atau periklitos, Nabi Muhammad maksudnya, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa-dosa. Jadi kalau Muhammad datang, yang tugasnya menginsafkan manusia di dunia ini akan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ini tercantum di kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Tidakkah kalimat-kalimat Injil di atas sangat jelas dalam mengungkapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Lalu siapakah yang disebut parakletos atau periklitos kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa pula yang menginsafkan dunia akan dosa kalau bukan beliau? Sebab beliaulah yang diutus. Sedangkan dunia pada waktu itu tenggelam di dalam lautan kehancuran dan keburukan. Penyembahan terhadap berhala membudaya hingga pada ahli kitab. Dan siapakah yang datang sesudah Nabi Isa yang mengajak beribadah kepada Allah, Rabb semesta alam, kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Jadi isi kitab Taurat tadi, isi kitab Injil tadi serasi selaras dengan surat yang ada di Al-Quran yang menginformasikan tentang kedatangan beliau dan wajib beriman kepada beliau akan kenabiannya dan kerasulannya. Ingat lagi ya. Kenapa diingkari sekarang? Karena kebencian, kedengkian hati, iri hati, dengki dendam mereka lah menyebabkan mereka buta dengan kebenaran.
kaum muslimin, sekali lagi sirnakan, hancurkan sifat iri, dengki, dendam di hati kita. Karena itu semua menutupi kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sekilas tentang pengakuan di kitab Taurat dan Injil yang menjelaskan tentang kewajiban kita membenarkan dan mengimani kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini cukup untuk pegangan kita, ya. Mudah-mudahan kita semakin mantap iman kita, semakin meyakini kebenaran dan mengikuti serta sami'na wa ata'na dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Berimanlah kepada beliau, buktinya berimanlah kepada sabda beliau, al-hadis, as-sunnah. Insya Allah kita menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat beliaunya nanti dari akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.